nama saya Syukur Setia Zain, NIM 1930 20 20 40 21. Nah, saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PPKN. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia dari awal dikenalnya bahasa Indonesia hingga sekarang ini. Penasaran dengan videonya? Simak terus! Sejarah perkembangan bahasa Indonesia dimulai pada tahun 1901 dan 1908. Berawal pada tahun 1901, sebuah ejaan resmi dalam bahasa Melayu disusun oleh C.H. Alvan Ophusen dalam Kitab Logat Melayu. Berikutnya, pemerintah mendirikan Commission for the Volkskultur, Taman Bacaan Rakyat, sebuah badan penerbit buku-buku bacaan pada tahun 1908. Selanjutnya, pada tahun 1917, beberapa faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia diantaranya. Bahasa Melayu sudah merupakan bahasa perantara, penghubung, dan perdagangan di Indonesia. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa ini tidak dikenal tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa atau perbedaan kasar dan halus seperti dalam bahasa Sunda. Yang ketiga, setiap suku dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai 16 bahasa kebudayaan. Bahasa Melayu pun diangkat menjadi bahasa nasional dan bahasa persatuan pada masa itu. Berdasarkan alasan bahwa sejarah para pedagang yang membentuk penyebaran ke seluruh pantai Nusantara, terutama kota-kota pelabuhan, yang menyebabkan bahasa Melayu menjadi bahasa perantara di Indonesia. Berikutnya pada tahun 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda diputuskan dalam Kongres Pemuda Indonesia yang berisi 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, bangsa Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada pernyataan ketiga dalam Sumpah Pemuda tersebut merupakan pernyataan tekad kebahasaan yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Berikutnya pada tahun 1938. Pada tanggal 28 sampai 29 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo dengan hasil bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan saat itu. Berikutnya pada tahun 1945, penandatanganan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945 yang dalam pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Berikutnya pada tahun 1947. Pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Suwandi sebagai pengganti ejaan Van Ophusen yang berlaku sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 1954. Salah satu wujud tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa nasional dan ditetapkan sebagai bahasa negara melalui Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954. Yang berikutnya pada tahun 1972. Pada tanggal 16 Agustus 1972, dalam pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan.
Kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah resmi berlaku. Selanjutnya pada tahun 1978. Pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1978 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ketiga di Jakarta untuk memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928. Yang berikutnya pada tahun 1983. Pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 kembali diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia keempat di Jakarta. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pada tahun 1988. Pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November 1988 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia kelima di Jakarta dengan dihadiri oleh sekitar 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Nusantara dan peserta tamu dari selanjutnya pada tahun 1993. Pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1992 kembali diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-6 bertempatan di Jakarta dengan jumlah peserta sekitar 770 pakar bahasa dari seluruh Nusantara dan 53 peserta tamu dari mancanegara. Dalam kongres ini mengusulkan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, serta mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1998. Pada tanggal 26 sampai dengan 30 Oktober 1998 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-7 di Hotel Indonesia, Jakarta, yang mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan pada tahun 2003. Pada bulan Oktober 2003 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-8. Dalam kongres ini diputuskan bahwa setiap bulan Oktober dijadikan sebagai peringatan Bulan Bahasa. Pada kesempatan tersebut berlangsung seminar bahasa Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2008. Pada tahun tersebut dilangsungkan peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional, 80 tahun Sumpah Pemuda, dan pada tahun tersebut dicanangkan sebagai Tahun Bahasa. Sepanjang tahun tersebut diadakan kegiatan kebahasaan dan kesastraan. Selain itu juga diadakan Kongres Bahasa Indonesia yang ke-9 pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 November 2008 di Jakarta. Dalam kongres berskala internasional tersebut membahas tentang bahasa Indonesia, dan yang terakhir pada tahun 2013. Pada tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2013, bertempat di Jakarta telah diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-10 yang diikuti oleh 1.500 peserta dari Bahasa Indonesia sebagai jati diri dan media pendidikan karakter bangsa dan berkuku NKRI. Diplomasi kebahasaan sebagai jati diri dan pemartabat bangsa. Industri kreatif berbasis bahasa dan sastra dalam meningkatkan daya saing bahasa. Bahasa daerah dan bahasa asing sebagai bahasa pendukung bahasa Indonesia. Membawa 22 sastra Indonesia sebagai warga sastra dunia. Optimalisasi peranan media massa dalam pemanfaatan bahasa dan sastra Indonesia, serta perkembangan bahasa dan studi Indonesia di luar negeri.